everyone, my name is Giavi Alferi. I'm a student at Teknokrat Indonesia University. Today we will discuss about financial management. Manajemen keuangan adalah disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan semua kegiatan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Okay, next. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan, yang mana artinya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui keputusan investasi dan pendanaan yang strategis. Yang kedua, menjaga likuiditas, yang artinya memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aset, yang artinya mengelola aset secara efisien untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Yang keempat, mengelola resiko keuangan, yang artinya mengidentifikasi dan meminimalkan resiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen keuangan termasuk perencanaan keuangan untuk anggaran proyek, penganggaran modal untuk mengevaluasi investasi jangka panjang, dan manajemen struktur modal untuk mengoptimalkan campuran utang dan ekuitas. Selain itu, ada manajemen modal kerja yang memastikan likuiditas, pelaporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan, dan manajemen risiko untuk mengurangi risiko keuangan. Selanjutnya, fungsinya adalah untuk mengoptimalkan pengembalian, kontrol keuangan untuk memantau kinerja, pengembalian keputusan yang menyediakan data strategis, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi. Semua fungsi ini berkontribusi pada manajemen sumber daya keuangan yang efektif dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah strategi. Dalam financial management ada beberapa strategi. Yang pertama adalah investasi, yaitu evaluasi proyek, menggunakan metode seperti NPF, IRR, dan periode pengembalian untuk menilai kelayakan investasi. Selanjutnya ada diversifikasi, yaitu mengurangi resiko dengan berinvestasi dalam berbagai aset atau proyek. Selanjutnya pembiayaan atau utang versus ekuitas, yaitu memilih kombinasi utang dan ekuitas yang tepat untuk mendanai operasi. Selanjutnya struktur modal, yaitu menentukan proporsi optimal utang dan ekuitas untuk meminimalkan biaya modal. Selanjutnya ada pengembalian investasi, yaitu analisis profitabilitas, yaitu mengukur pengembalian investasi untuk memastikan kelayakan finansial. Selanjutnya ada manajemen dividen, yaitu menetapkan kebijakan dividen yang seimbang antara pembayaran pemegang saham dan reinvestasi keuntungan. Selanjutnya keterampilan yang diperlukan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, kemampuan analitis, yaitu mengolah data keuangan untuk membuat keputusan yang informatif. Selanjutnya, keterampilan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan dengan jelas dan efektif. Selanjutnya, pemahaman ekonomi dan pasar, yaitu mengetahui tren ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Selanjutnya adalah tipe financial management. Yang pertama ada manajemen keuangan perusahaan, yaitu berfokus pada pengelolaan aktivitas keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk keputusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua ada manajemen keuangan pribadi, yaitu melibatkan pengelolaan keuangan individu, termasuk penganggaran, investasi, dan perencanaan pensiun. Yang ketiga, manajemen keuangan publik, yaitu mengelola keuangan pemerintah dan entitas publik, termasuk penganggaran dan pengeluaran publik. Yang keempat, manajemen resiko keuangan, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Yang kelima, manajemen kas, yaitu mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan likuiditas dan efisiensi operasional. Yang keenam, manajemen investasi, yaitu mengawasi portofolio investasi untuk memaksimalkan pengembalian sambil memaksimalkan resiko. Oke, kesimpulannya, manajemen keuangan adalah fungsi vital dalam suatu perusahaan yang berperan dalam mencapai efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham dan mengurangi resiko,
memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Thank you.